Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada amplop persembahan syukur hari ulang tahun kelahiran ataupun hari ulang tahun pernikahan dan amplop persembahan syukur lainnya, Bapak Ibu dapat menyerahkan langsung kepada penetua diakon yang sedang bertugas pada saat itu sebelum ibadah agar bisa dapat didoakan pada hari itu juga. Terima kasih. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian Minggu pagi ini. Ibu Penetua Herti Carolina SPD selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian. Penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1 Jemaat GKI Barimba yang bertugas membantu pelayanan kebaktian, Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian, Saudari Ebi dan Herlina yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Agustinus Samaili selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah Minggu hari ini baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 10 April 2022 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Jumat tanggal 15 April 2022. Pendeta pelayanan, Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, gabungan penetua diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, liturgus Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Penetua Evi Trinita dan Ibu Penetua Herti Carolina SPD, pemain keyboard Bapak Budi Alfianto SPD. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Berita kebaktian dan berita lain-lain akan kami bacakan. Akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan Bapak pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bertempat di Gereja Betania Barimba pukul jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Liturgus Bapak Diakon Mulyadi, pemain keyboard Bapak Budi Alfianto SPD, song leader Bapak Diakon Juni Rumsa Karya. Diundang bapak-bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan juga kami memberitahukan bahwa seksi pelayanan Bapak mengundang seluruh peserta perlombaan tenis meja dan catur untuk dapat hadir di depan kantor resort pada hari ini pukul 2 siang dalam rangka pembukaan perlombaan tenis meja dan catur dalam rangka perayaan Paskah. Diharapkan dukungan bapak-bapak dan seluruh sidang jemaat untuk dapat hadir. Yang kedua, akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan remaja dan pemuda pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 jam 5 sore waktu Indonesia Barat, tempat di Gereja Betania Barimba. Liturgus Meisha Apriani, doa syafaat Yesifer Saptiario, doa persembahan Sri Ekoda Mayanti, pengkhotbah Pendeta Desi Natalia STH. Diundang remaja dan pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, seksi pelayanan perempuan mengundang seluruh peserta dalam rangka mengadakan lomba
Perayaan Paskah dimulai pada hari Kamis tanggal 14 dan sampai dengan hari Jumat 15 April 2022 pukul 2 siang sampai selesai. Diundang seluruh peserta perlombaan ibu-ibu dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kami akan membacakan undangan dari Panitia Pelaksanaan Paskah Ngaradat Season keempat One Day in Barimba. Yang terhormat Jemaat GKI Barimba, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sebagai ungkapan sukacita kami dari Seksi Pelayanan Remaja Pemuda Jemaat GKI Barimba dalam menyambut dan memeriahkan masa Raya Paskah, bersama ini menyampaikan kegiatan yang akan diikuti oleh remaja pemuda antar denominasi gereja-gereja, pembina, pengurus dan anggota SPRP di wilayah Resort GKI Kapuas Seberang di Kabupaten Kapuas dan sekitarnya dengan mengirimkan utusan perwakilan satu regu terdiri dari 5 orang dalam kegiatan Ngaradat Season ke-6 tahun 2022 yang merupakan kelanjutan dari acara serupa pada tahun 2019. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 April 2022 dimulai dari pukul 12.30 siang sampai 16.45 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lingkungan Jemaat GKI Barimba dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Rangkaian kegiatan meliputi ibadah di gereja dan dilanjutkan ngaradat dan dilanjutkan dengan pengumuman peserta ngaradat terbaik tahun 2022. Pendaftaran dimulai tanggal 15 April sampai 5 April sampai dengan 14 April 2022. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Penetua Yonatan SPT. Besar harapan kami kiranya kegiatan ini dapat didukung dan dimeriahkan kita bersama. Demikian disampaikan, kiranya Tuhan memberkati semua kesaksian dan pelayanan kita. Amin. Tertanda Ketua Niko Wirawan Jaya dan Sekretaris Yopa. Selanjutnya, undangan ibadah Paskah tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Paskah tahun 2022 dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah memampukan kita berdiri di teguh dan terus bersekutu, bersaksi dan melayani. Karena itu, kita mewujudkan sukacita atas kemenangan Yesus Kristus di kayu salib dan cinta kasih-Nya kepada kita. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersama-sama mengikuti ibadah subuh Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 4 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempat Kompleks Perkuburan Kristen GKI Barimba dengan acara ibadah Paskah. Pelayanan ibadah Jemaat GKI Dahirang. Imbauan dan lain-lain dipersilakan untuk berziarah dan menaburkan bunga rampai dan menyalakan lilin di pemakaman pada petang Sabtu 16 April 2022. Panitia tidak menyediakan pemasangan lampu listrik di setiap pusara atau makam. Menghindari adanya perjudian, minuman keras dan perkelahian di lokasi pekuburan. Dihimbau untuk tidak bermalam di pekuburan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian undangan ini kita sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tertanda Pengurus Pekuburan Kristen Barimba, Bapak Ketua Kardi Lambung dan Sekretaris Yustino, dan diketahui oleh MPH Resort GKI Kapuas Seberang. Selanjutnya ada satu buah undangan yang akan kami bacakan. Kola Kapuas 16 April 2022. Kepada yang terhormat Jemaat GKI Barimba, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah syukur pertunangan anak-anak kami, Nina Oktavia SH dengan Riandra Fernanda, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 16 April 2022 bertempat di rumah keluarga Bapak Redi Apili, Jalan Kapuas Seberang 1, Gang Kecamatan Samping PDAM Barimba, RT 02, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Atas kehadiran Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengundang Bapak Redi Apili. Selanjutnya pemberitahuan dari Majelis Jemaat GKI Barimba bahwa pada hari tanggal Jumat 15 April 2022 akan dilaksanakan ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus di Gereja Betania Barimba pada pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Diundang sidang jemaat untuk hadir dalam ibadah tersebut. Dan yang terakhir, hari ini ada puji-pujian dari Sekolah Hari Minggu Barimba dalam rangka penggalangan dana untuk perayaan Paskah SHM Barimba. Mohon bantuan dan partisipasi dari anggota jemaat GKI Barimba. Terima kasih. Demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi tata ibadah Hari Ulang Tahun GKE ke-183. Sementara pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait 1 dan 3. Dan pada bait yang ketiga, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan pengucapan syukur Hari Ulang Tahun ke-183 tahun Gereja Kalimantan Evangelis.
kami bersyukur dan memuji Tuhan Allah, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati hidup dan kerja kita semua. Kita bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menyatakan syukur sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Anugerah keselamatan telah diberitakan dan diberikan di bumi Kalimantan. Ini saatnya Gereja Kalimantan Evangelis memberitakan anugerah keselamatan dari Allah, memberitakannya bagi semua ciptaan ke seluruh pelosok negeri dan bangsa di dunia. Kita mendengar suara Tuhan memanggil kita untuk menjadi mitranya di dalam dunia. Oleh kasih-Nya kita dikuatkan mewartakan anugerah keselamatan untuk mewujudkan kasih, damai, dan sejahtera. Kiranya kita dipersatukan dalam hati persekutuan dan melayani sesuai talenta sebagai bagian yang saling melengkapi satu sama lain untuk melaksanakan tugas dan panggilan gereja di dalam dunia, mengibarkan panji GKE untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kita nyanyikan Mars GKE. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai, dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai, dan sejahtera. Satukan hati, persekutuan, dan melayani sesuai perintah-Mu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKE untuk selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-183 Gereja Kalimantan Evangelis saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, kita lakukan bait yang pertama dan bait yang kedua. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tak kau selalu dekat.
Marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ditani syukur dan nanti lanjutkan dengan berita anugerah. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terpujilah Allah yang ajaib dalam anugerah-Nya. Kami menaikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami sebagai gereja, karena Engkau telah menyatakan keselamatan dalam hidup kami melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu layakkan kami memuji Engkau, ya Tuhan Allah. Namun dengan penuh kesadaran, kami mengakui bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Seringkali mengabaikan perintah-perintah-Mu, dikuasai oleh keinginan daging yang membuat kami gagal untuk menyenangkan hati Tuhan. Saat ini, perkenankan kami untuk merendahkan diri dan hati agar dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan yang akan mengajarkan dan menguasai kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu ampunilah dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk memuji Engkau melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dikuasai oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Dan dengarkanlah akan berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Roma 4 ayat 7 dan 8 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari Sekolah Hari Minggu. Salam Bapak Ibu. Pertama-tama kami dari pengurus seksi pelayanan anak SAM Jemaat GKI Barimba menyampaikan pujian dan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat pada hari ini. Dan saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan menyampaikan puji-pujian kami, dan saat itu kami akan mengedarkan kantong kolekte. Kami akan meminta partisipasi dari Bapak Ibu sidang jemaat yang boleh hadir pada saat ini dalam penggalangan dana Paskah Sekolah Hari Minggu yang sudah kami laksanakan lombanya kemarin dan akan kami laksanakan sudah hari Sabtu kemarin. Dan atas partisipasi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih.
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela olehnya ku sembuh. Ketika insafmu cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat, dan aman pulangku. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9a. Firman Tuhan yang berbunyi demikian dengan judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batuku. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin.
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Okta Pianti STH, kembali kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan Bapak. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Bertepatan pada hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7 dan juga kita merayakan ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-183. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-23.
Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. 183 tahun Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur kami telah mendengarkan Injil Kristus itu melewati Gereja Kalimantan Evangelis, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah melewatinya. Dan biarlah sukacita kami saat ini semakin sempurna ketika kami boleh diberkati melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan juga mengimaninya. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai ayat 23. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga yang memelihara dan melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Dan kita bersyukur pada hari ini kita warga Gereja Kalimantan Evangelis, kita boleh merayakan 183 tahun sudah usia Gereja Kalimantan Evangelis ini. Bukan usia yang muda lagi GKE ini. Saudara-saudara, salah satu penggalan pidato dari Soekarno mengatakan jas merah. Artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengingatkan kita bahwa sejarah itu merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sejarah itu juga menjadi titik tolak kita untuk melakukan hal-hal ke depan yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, begitu sangat penting bagi kita mengambil dan mengingat hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa masa lampau. Seorang sosiolog berkata, bangsa yang sehat harus menjadi komunitas yang mengingat. Dan prinsip yang sama pula itu berlaku dalam hidup kita seperti juga dalam sebuah keluarga. Mengingat itu merupakan bagian yang sangat penting
dalam kehidupan bersama. Alkitab juga mengajarkan nilai penting dari mengingat sejarah bersama itu. Ketika hari ini dikatakan Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul, mereka sedang merayakan Paskah. Mengingat peristiwa Paskah di masa lampau perjalanan umat Tuhan, bangsa Israel diperintahkan untuk merayakan Paskah, untuk mengingat kembali perbuatan Allah yang menyelamatkan mereka ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 30 menceritakan itu kepada kita. Dan sampai pada hari ini, pada setiap musim semi, orang Yahudi di seluruh dunia tetap mengenang peristiwa yang sangat bersejarah tersebut. Paskah juga memiliki makna penting bagi para pengikut Kristus, karena Paskah selalu merujuk kepada karya penebusan Sang Mesias di atas kayu salib. Saudaraku, di momen Paskah dalam bagian teks Alkitab ini, pada malam sebelum penyaliban Yesus, Yesus menetapkan cara bagi kita melewati nas ini untuk mengingat dirinya. Di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus menetapkan cara bagi kita untuk mengingat dirinya. Saudara-saudara, setiap kali kita berkumpul di meja perjamuan Tuhan untuk mengadakan perjamuan kudus, di situ merupakan suatu momen untuk kita mengingat bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan menyediakan hidup yang kekal bagi kita, dan juga mengingat janjinya bahwa ia akan datang kembali. Saudara-saudara, kiranya kasih Yesus yang menyelamatkan itu terus mengingatkan kita bahwa salibnya sangat berharga untuk dikenang bersama-sama. Mengingat kasih dan pengorbanan Kristus untuk kita. Kenapa ia harus mati di kayu salib? Untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Inilah yang kita renungkan dalam Minggu Sengsara ini. Terutama hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7. Kita mengingat pengorbanan Kristus itu untuk kita yang berdosa ini. Pada hari Jumat nanti, kita juga akan memperingati kematiannya di kayu salib. Dan pada hari Jumat nanti pun kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus itu melewati sakramen perjamuan kudus. Ini adalah suatu pesta iman untuk kita. Bagaimana Yesus Kristus itu berkorban untuk kita, supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus Kristus itu. Dan bagaimana tanda ucapan syukur kita? Tidak lain adalah tidak melupakan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kita. Dengan hidup terus setia kepadanya, dengan hidup terus mengandalkan Dia dalam segala sesuatu, berpegang teguh di dalam iman. Sebab hanya Yesus Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita. Saudara, Bapak, Ibu, hari ini pun kita merayakan 183 tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Mengingatkan kita berkat dan penyertaan Tuhan untuk Gereja Kalimantan Evangelis kita rasakan hingga pada saat ini.
melewati para misionaris Johann Hendrik Bernstein yang datang ke bumi Kalimantan, datang ke tanah Borneo, memberitakan Injil Tuhan di mana penduduk pribumi pada saat itu masih belum mengenal Yesus, masih belum mengenal Injil, keselamatan di dalam Yesus. Tetapi Tuhan memakai para misionaris, penginjil yang lain, membawa berita Injil itu ke tanah Borneo dengan berbagai macam tantangannya. Bukan hal yang mudah bagi para penginjil itu memberitakan Injil menghadapi penduduk pribumi Kalimantan. Tidak mudah. Ada banyak metode yang mereka lakukan. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 10 April 1839, karena pekabaran Injil yang dilakukan oleh para misionaris itu, 10 April 1839 menjadi tonggak sejarah cikal bakal berdirinya gereja Kalimantan Evangelis oleh misionaris yang bernama Huppert di Betabara. Sekarang tempat itu adalah Kecamatan Pulau Petak, katanya Kabupaten Kapuas ini, Kalimantan Tengah. Di situ terjadi baptisan pertama orang menerima Injil Kristus. Semakin menyebar Injil itu, semakin luas tersebar di Kalimantan ini. Sehingga hingga pada saat ini kita bersyukur kita juga adalah bagian orang-orang yang telah mengenal Injil di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menyelamatkan itu. Kita orang Kalimantan boleh mengenal Injil melewati orang-orang yang Tuhan pakai. Para pendahulu kita, pekabar-pekabar Injil, hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil dengan berbagai macam tantangannya. Kita boleh mengenal Injil itu melewati pelayanan yang dilakukan oleh gereja Kalimantan Evangelis. 183 tahun hari ini GKE itu sudah ada. Kakek nenek kita, orang tua kita, dan kita sendiri boleh bertumbuh dalam pengenalan Injil melewati gereja yang kita cintai ini, gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu. Kita boleh bertumbuh di dalamnya. Kita boleh mengenal Injil itu melewati gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersyukur hari ini, kita mengingat sejarah bagaimana Injil itu ditaburkan di bumi Kalimantan, bukan hal yang mudah. Kita juga mengingat sejak kecil kita dibaptis di gereja Kalimantan Evangelis. Ketika kita menginjak remaja dewasa, kita bertumbuh dalam pengenalan, pengajaran katekisasi di gereja Kalimantan Evangelis. Kita menikah, kita diberkati di gereja Kalimantan Evangelis. Bahkan ketika kita pun harus meninggalkan dunia yang fana ini, kita pun dilayani di gereja Kalimantan Evangelis. GKE ini adalah ibu kita. Karena itu sebagai orang yang sayang kepada ibu yang telah melahirkan kita, setialah kepada GKE ini. Apa yang bisa kita berikan kepada GKE ini? 183 tahun Bapak Ibu, kalau dihitung dengan usia manusia itu tidak mudah. Mungkin kalau dihitung usianya manusia mungkin jadi kuan ulu nangalilu. Tapi kita bersyukur 183 tahun GKE boleh ada saat ini, kita menjadi warga GKE, kita boleh bersyukur melayani di GKE. Dengan berbagai kekurangan, kelemahan, keterbatasannya, mari kita beri yang terbaik. Kalau ada kekurangan, berikanlah apa yang terbaik. Bukan meninggalkannya,
tapi setialah, karena kita bertumbuh di dalamnya. Inilah tanda ucapan syukur kita ketika kita merayakan HUT GKE ke-183 ini. Apa yang bisa kita berikan untuk gereja yang kita cintai ini, supaya gereja kita ini semakin bertumbuh lebih baik dan lebih baik lagi. Doakanlah pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya, dan kita semua warga jemaat bangga menjadi warga GKE. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya, dan selamat ulang tahun GKE yang ke-183. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa, syukur dan syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas terang Injil Kristus yang boleh kami terima di bumi Kalimantan ini. Tuhan memakai para misionaris, para pekabar Injil, para pendeta-pendeta, para pendahulu-pendahulu kami yang dengan setia memberitakan Injil Tuhan, meskipun harus mengalami berbagai macam tantangan-tantangan, bahkan juga nyawa pun menjadi ancaman. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah mengenal Injil Kristus, melewati pelayanan yang telah dilakukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Sehingga pada hari ini kami boleh merayakan ulang tahun GKE yang ke-183. Bukan usia yang muda bagi GKE boleh berdiri hingga pada saat ini, tetapi semata-mata karena campur tangan Tuhanlah yang bekerja. Sehingga pada hari ini kami mengingat bagaimana perjalanan Gereja Kalimantan Evangelis ini dimulai dari para penginjil yang telah memberitakan Injil hingga kami pada saat ini. Kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah melewati pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan pemeliharaan Tuhan untuk GKE ini, melewati hidup kami yang terus setia kepada Tuhan, bahkan setia kepada Gereja Kalimantan Evangelis yang telah melahirkan kami saat ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang telah mengenal Injil dan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Dan kami juga boleh membaktikan diri kami, hidup kami untuk GKE, melewati apapun yang bisa kami berikan, apapun yang bisa kami lakukan untuk Gereja Kalimantan Evangelis ini, melewati setiap talenta yang Tuhan berikan, sehingga pelayanan GKE ini semakin maju, semakin berkualitas. Pelayanan GKE ini juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang telah menerima pemberitaan Injil di dalamnya, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis ini, biarlah kami saling bahu-membahu, saling bergotong royong dalam kebersamaan, memberikan yang terbaik untuk gereja yang kami cintai. Jauhkanlah segala hal yang bisa memecah belah persekutuan jemaat-Mu, tapi biarlah kami satu hati, satu semangat di dalam kasih kebersamaan, memberikan yang terbaik untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri kami masing-masing. Bapa, berkatilah Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis beserta dengan majelis resot maupun calon resot yang tersebar di Kalimantan ini, dan juga majelis jemaat, calon jemaat, kelompok jemaat pos PI GKE. Biarlah melewati itu semua,
terang Injil Tuhan semakin tersebar luas. Tuhan memakai para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya. Baik itu para pendeta, pikaris, penginjil, baik itu para penatua dan diakon, guru-guru sekolah minggu, koster-koster gereja yang melayani di gereja Kalimantan Evangelis ini. Biarlah semangat kami bernyala-nyala untuk melayani, sebab yang kami tahu bahwa kami melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat dan sukacita bagi nama Tuhan. Berkatilah juga lembaga, yayasan, dan juga seksi-seksi kategorial yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis. Semuanya itu dapat melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik, dan semakin dapat membuat GKE ini semakin maju ke depan menjadi jemaat yang misioner. Kami serahkan setiap penata layanan yang ada dalam bentuk program-program kerja di tingkat sinode, resort jemaat, lembaga maupun badan. Biarlah semua dapat terlaksana dengan baik atas tuntunan dan penyertaan dan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi sekalian kami jemaat-Mu, warga jemaat GKE, dalam setiap pergumulannya dan tantangan hidup masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, pimpin dan lindungilah kami dalam kami melakukan tugas kerja dan tanggung jawab kami dan juga tantangan kami. Kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai dan memberkati kami setiap saat, setiap waktu. Berkatilah usaha dan pekerjaan warga jemaat-Mu. Biarlah apa yang dikerjakan itu dibuat oleh Tuhan berhasil. Tuhan juga mencukupkan kami dengan berkat, kesehatan, kekuatan, rejeki, karunia tambah karunia. Bahkan disediakan oleh Tuhan apa yang kami perlukan menurut cara Tuhan yang ajaib. Dan kami tidak berkekurangan, tapi kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan anak-anak kami. Berkatilah mereka ya Bapa. Berkatilah anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang menginjak remaja, pemuda-pemudi. Tolonglah mereka di masa muda, agar mereka tidak meninggalkan Tuhan, terpengaruh dengan dunia yang fana ini, terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan yang dapat merusak masa depan mereka. Tapi biarlah mereka ditopang oleh kuasa Tuhan, mampu membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang berguna dan tidak berguna untuk mereka, dan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Tolonglah kami sebagai orang tua, agar kami boleh menjadi orang tua yang memberikan contoh dan teladan yang baik untuk generasi-generasi kami. Dan juga berkatilah kami dalam tugas peran kami di tengah-tengah keluarga, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri. Mampukan kami untuk memimpin seluruh anggota keluarga kami menjadi keluarga yang tetap ada di hadapan-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa, menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Jamahan pemulihan Tuhan dinyatakan bagi mereka, penghiburan bagi yang berduka cita, bahkan topangan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi berkekurangan, mereka yang terpenjara, anak yatim piatu, orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai, orang-orang yang terlantar. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, lawatan yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini, menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita
atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan pada bulan ini. Kami berdoa untuk orang tua kami, Halene S. Dion, yang berulang tahun ke-79. Bapak Noah Suan, yang berulang tahun ke-71. Anak kami Aksa Nathanael Asaloh, yang berulang tahun ketiga. Orang tua kami Yohanes H. Samad, yang berulang tahun ke-90. Saudara kami Risa Apriani, yang berulang tahun ke-21, dan saudara kami Ita. Bapa, berkatilah mereka melewati pertambahan usia, semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka, kebahagiaan di masa tua, kesuksesan dan keberhasilan dalam perjuangan hidup, kesehatan dan kekuatan dalam tumbuh dan kembang, dan lebih-lebih di tahun yang akan datang, mereka pun juga tetap dapat menikmati pertambahan usia kembali, menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi, dan yang mengasihi mencintai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keadaan bangsa dan negara, keadaan dunia, bahkan juga pemerintahan kami, para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memakai mereka dengan kuasa-Mu. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas keajaiban anugerah dalam berita keselamatan bagi hidup kita. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur dan respon kita terhadap kemurahan dan kebaikan Tuhan dengan menyerahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar persembahan kita yang terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dan pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami sebagai bagian dari jemaat Gereja Kalimantan Evangelis. Kami mengucap syukur saat ini kami dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-183 tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Dan sebagai ungkapan syukur kami menyerahkan persembahan kami melalui berkat yang ada pada kami sebagai alat untuk mendukung pelayanan di wilayah pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami pun mempersembahkan kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan melalui setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyi ungkup
nomor 280B, bait yang pertama dan yang seterusnya, hingga persembahan selesai kita kumpulkan. Berita selamat dari Duma, Murik sampai Hulu Tuh, uang bentuk pulau indah, Lawai Mama Latu. Haleluya, Yesus menang, anjak tutu ulu ai, ketut ije hindai senang, terima selamat hai. Bisik mendeng lawa ikau, utus eka sintangku, karena kelawam atun duma, uang waya asitu. Haleluya, Yesus menang, anjak tutu ulu ai, ketun ije hindai sanang, terima selamat hai. Uja jaga huang kota, pire kabul alentu, hila timur handak lawa, langit maha hindang tu. Haleluya, Yesus menang, hancak tutu ulu ai, ketun ije hindai sanang, terima selamat hai. Imbit ulu haban pehe, rawe ulu kurik hai, suhu anak ayum kami, panyangung lawaan. Haleluya, Yesus menang, hancak tutu ulu ai, ketut ije hindai sanang, terima selamat hai. Kembali ke bait yang pertama. Berita selamat dari Duma, Murik sampai Hulu Tuh, huang bentuk pulau indah, Lawai Mama Latu. Haleluya, Yesus menang, hancak tutu ulu ai, ketun ije hindai sanang, terima selamat hai. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat.
kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah pengutusan dan berkat Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berita selamat telah datang. Maka sebagai warga gereja Kalimantan Evangelis Misioner yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, bertekunlah untuk memberitakan anugerah keselamatan dari Allah. Allah mengasihi kita. Mari kita mengasihi Allah melalui gereja Kalimantan Evangelis. Kita bersama menyanyi We Love GKE. Bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.